saudara sudah menemukan, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita baca sama-sama dan setelah selesai kita aminkan bersama-sama. Yesaya pasal 7 ayat 14 dan 15. 1, 2, 3. Sebab itu Tuhanlah sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakannya Dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Amin. Terima kasih, silakan duduk ya. Saudara-saudara, bagian terakhir dari ayat 15, di sana dikatakan sampai ya, tapi saya lihat dalam terjemahan Alkitab yang lain dan saya kira itu lebih cocok, bukan sampai tapi sehingga. Ya, saudara-saudara, sehingga. Ya. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya, artinya apa? Saudara-saudara, makan dadi dan madu dulu baru tahu. Ya, sehingga itu. Ya. Saudara-saudara, ya. Jadi makan dadi dan madu lebih dulu, baru tahu menolak yang jahat dan yang baik. Ya, jadi saudara-saudara, ayat di atas, ayat 14 dan 15 itu sebenarnya menubuatkan tentang Kristus. Ya, kita tahu saat Kristus ada di muka bumi ini, dia sangat sempurna. Ya, bukan hanya sempurna, tapi saya tambahi sangat sempurna, saudara-saudara. Ya, dan kalau kita perhatikan, keempat Injil menceritakan itu. Ya, Tuhan Yesus itu sempurna, tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak ada dosa, saudara-saudara. Ya, tapi keempat Injil itu tidak menceritakan. Ya, mereka keempat Injil itu tidak menyingkapkan bagaimana Kristus bisa memiliki hidup yang sempurna itu, saudara-saudara. Ya. Tidak menceritakan. Nah, jawabnya ada di dalam Yesaya ini. Saudara-saudara, Kristus menolak segala hal-hal duniawi dan kemewahannya, ya, dan kebesarannya, saudara-saudara. Dia memilih kehendak Bapa dengan segala kemuliaannya. Ya, dan sekali lagi jawabnya itu kita temukan di dalam Yesaya ini. Ya. Nah, kita tahu sebenarnya ayat 14 itu mengacu kepada Tuhan Yesus. Ya kan? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan Dia Immanuel. Ya, semua orang tahu, saudara-saudara. Tapi ayat 15 diabaikan. Ya, saya tergelitik saat membaca ini. Ya, menjelang Natal saya ketemu ayat ini, tapi kok ayat 15 nggak disampaikan? Ya, padahal ayat 15 itu masih bahkan menunjukkan Kristus yang sangat luar biasa, yang tidak kita temui di dalam keempat Injil. Kenapa Kristus bisa sekian luar biasa? Ya, begitu sempurna. Rahasianya apa? Dia sudah makan dadi dan madu. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya, dia makan dadi dan madu, sehingga apa? Sehingga dia bisa menolak segala yang jahat. Dia pilih yang baik, bahkan yang terbaik, saudara-saudara. Ya, dia memilih kehendak Allah dan kemuliaan Allah. Nah, sekarang masalahnya apa sih dadi dan madu? Ya, dadi itu makanan yang paling bergizi, saudara-saudara. Ya. Ada saya tulis di situ. Ya, ini dulu jangan dirubah ya. Dadi itu minyak sapi. Ya, makanan yang limpah gizi. Luar biasa, saudara-saudara. Ya. Lalu madu itu yang paling manis. Ya, paling bergizi.
apa yang paling bergizi? Makanan yang paling bergizi, ya saudara-saudara. Makanan yang limpah gizi. Ya, kalau secara rohani itulah anugerah Allah. Betul? Ya, siapa kita? Kita bisa dipilih jadi anak Allah, dikasih firman, direncanakan hal yang luar biasa seperti Kristus. Ya, mahakarya Allah itu akan dipulihkan dalam hidup kita. Ya, kalau kita lihat alam semesta ini, kita lihat wah, luar biasa. Ya, kata anak Ika waktu bawa renungan hari Sabtu, ya, dia ngisi doa pagi sekarang. Renungan firman Tuhan, ya. Nah, kita ini jauh lebih luar biasa dari dunia ini. Bahkan direncanakan yang besar. Dan Kristus nggak mau tukar itu. Ya, madu apa? Itu sesuatu yang manis, saudara-saudara. Ya, Simpson pernah mengadakan teka-teki, tebaan, saudara-saudara. Dari yang makan keluar makanan, dari yang keluar yang manis. Ya, dia habis membunuh singa itu ada madunya. Ya, lalu dijawab oleh orang-orang Filistis, mana ada yang lebih manis daripada madu? Ya, ketebak, saudara-saudara. Jadi madu itu sesuatu yang manis. Ya, apa yang manis di dunia? Paling manis di dunia, paling indah di dunia ini kasih Allah. Nah, sering kita tukar karena kita nggak mengerti nilai. Itu sayangnya orang Kristen. Dia nggak ngerti nilainya anugerah, malah dinilainya keliru, saudara-saudara. Wah, kalau anugerah nanti kan dapat lagi. Namanya kemurahan. Berbuat jahat nggak apa-apa. Ada ajaran itu, saudara-saudara. Nggak apa-apa. Ini kan zaman anugerah. Kelihatannya nggak apa-apa, tapi melenceng, saudara-saudara. Ekstrim. Ya, kalau saya mau cerita banyak hal-hal yang ekstrim. Di masa-masa yang akan datang, saya akan khotbahkan pelan-pelan, saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Ya, jadi Kristus itu tahu benar. Sebab itu dia nggak mau tukar. Sebab itu dia bisa pilih yang baik, bisa pilih yang benar, bisa pilih yang terbaik dan terbenar. Tidak heran dia menjadi luar biasa. Nah, kita diharapkan demikian juga. Maukah kita? Ya, sering orang Kristen tukar. Ya, kalau hujan gimana Om? Sudah ditukar, mau enaknya sendiri. Kalau ada kebutuhan gimana Om? Enaknya sendiri. Ya, minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan bahwa Abraham, Ishak, Yakub itu berhasil karena apa? Karena berkurban. Kemanapun dia pergi, dia bikin mezbah, dia bikin kurban. Beda dengan Lot. Ya, kurban bukan hanya korban binatang, ya, korban uang, korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban ego, korban apa aja. Sebab itu pikul salib, nyangkal diri. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara merasakan anugerah Tuhan itu anugerah yang paling indah, paling besar. Kasih Tuhan itu yang terbesar cuma nyanyi. Tapi sering kita tidak wujudkan dalam hidup kita bahwa Tuhan itu luar biasa. Terbukti dari tindakan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, saudara-saudara, kita tidak akan tukar. Nah, sekarang kita melihat, ya, Tuhan bisa memilih yang baik, bukan yang jelek dalam peristiwa apa saja. Dan intinya karena dia makan daging dan madu, yang terindah dan yang paling manis, pasti dari Tuhan, ya, pasti dari firman-Nya, saudara-saudara. Sebab itu dia nggak mau digeser. Untuk kepentingan termasuk pribadinya, termasuk mati di salib nanti terakhir. Ya, karena dia tahu ada anugerah yang besar. Jalannya lewat kematian. Dia tahu. Sebab itu dia nggak tukar.
Hatinya bilang kalau boleh, tapi dia bilang kehendakmu yang jadi, ditutup dengan kata itu. Bagaimana dengan kita? Mari kita lihat satu-satu. Ya, yang pertama, saat dia remaja, masa remaja, saudara-saudara. Ya, saudara bisa baca di dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 51. Saudara baca di rumah, tapi pagi hari ini saya minta tolong untuk baca ayat 51. Lukas 2 ayat 51, demikian firman Tuhan. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka dan ibunya, menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Iya. Jadi ketika Tuhan Yesus berumur 12 tahun, saudara-saudara, dia ikut papa mamanya ya untuk ke Yerusalem merayakan Paskah, saudara-saudara. Nah, usai perayaan Paskah, dia tetap di Yerusalem, ya, ibunya pulang, saudara-saudara. Nah, saat ibunya pulang, dia tidak melihat anaknya, ya. Sebab itu Yusuf dan Maria kembali. 3 hari dia cari, ya. Nanti ceritanya saudara baca, saya ceritakan aja. Ya, 3 hari mereka cari di Yerusalem. Ya, tahunya ketemu Tuhan Yesus ada di dalam Ka'bah, saudara-saudara. Ya. Lalu ibunya bilang apa? Kami semua cemas, kenapa kamu berbuat demikian terhadap kami? Ya, kami cemas mencarimu, takut diculik atau apa ini ya? Kok enggak ada bersama mereka, saudara-saudara? Nah, Kristus tidak menjawab, tahu enggak kamu ini? Aku udah harus menurut kehendak Bapak, tidak. Ya, tapi dia jawab dengan santun, karena aku harus tinggal di rumah Bapakku. Ya, santun, saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Ya, sekali lagi, kenapa? Karena dia tahu siapa Maria. Ya, Maria, meskipun dia Tuhan, dia tahu Maria itu ibunya. Ya, dia harus mengerti ada otoritas di atas yang harus dia taati. Saudara bisa baca di dalam Roma 6 ayat berapa itu? Roma 13 ayat 1 dan 2. Coba dibaca. Roma 12 ayat 1 sampai 3. Roma 13, maaf. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Terus? Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Iya, ya, jadi Kristus tahu siapa Yusuf, siapa Maria. Dia ada di otoritas di atasnya saat dia jadi manusia. Padahal dia Allah. Ya, dia tidak menunjuk aku ini Tuhan, aku ini Allah, saudara-saudara. Tidak. Ya, dengan sopan dia melakukan dan dia ikut kembali, ikut kepada Maria pulang, saudara-saudara. Ya. Coba kalau kita gimana? Ya pulang, kamu ngurus pekerjaan tukang kayu itu loh. Kamu yang beres sono rumah tanggamu. Wis masak durung. Tapi Tuhan Yesus tidak demikian, saudara-saudara. Ya. Setelah dia ngomong aku harus tinggal kapan? Dia pulang. Sama Yusuf dan Maria pulang ke Nazaret, ke kampungnya kembali. Coba kalau kita punya kekuasaan sedikit, saudara-saudara, ya, luar biasa ini Tuhan Yesus. Ya, ada penelitian, saudara-saudara, di dunia ini orang yang semakin baik itu otaknya semakin kecil katanya. Ya, dan mereka membuktikan itu terhadap diri Maria. Ya. Sebab itu Maria itu tulus polos. Dia bilang, aku ini hamba Tuhan, terjadilah menurut perkataanmu. Lukas 1 ayat 38. Saudara-saudara.
Ya, otaknya kecil. Nah, si Maria ini dalam keempat Injil kalau saudara perhatikan ya, dia sering mengganggu Tuhan Yesus, saudara-saudara. Ya, saat di Kana, pesta di Kana, kekurangan air anggur, saudara-saudara, dia lapor sama Tuhan Yesus, ngerepoti kan, saudara-saudara. Ya, saudara, Tuhan Yesus sedang berbicara, khotbah menyampaikan firman Tuhan. Dia ingin ketemu dengan dia, ngerecoi lagi, saudara-saudara. Tapi herannya, ya, Tuhan Yesus mau pulang bersama dengan Maria. Coba kalau kita, ibu kita sering ngoceh-ngoceh, masuk dalam hati kita, otak kita, sering ngoceh, ngapain taat orang gitu kok. Belum Tuhan, kita belum. Rodok pinter titik ae. Mama ngerecoi, wis tuwek. Elek mana? Ya, orang tua itu pasti elek kan? Tidak ada orang tua itu makin cantik, saudara-saudara. Tapi di sini tidak. Lalu Tuhan Yesus pulang bersama-sama dengan mereka. Ya, bahkan kalau saudara baca ceritanya, Tuhan Yesus taat kepada mereka. Bagaimana kita? Bagaimana? Kepada otoritas di atas kita, saudara-saudara. Nah, ini sebenarnya pilihan yang sulit. Tidak gampang. Berapa banyak anak yang bisa demikian, saudara-saudara? Ya. Sekali lagi, karena dia telah makan dadi dan madu, dia merasakan anugerah Allah itu yang terbesar. Ya, kasih Allah itu kasih yang terbesar, dia tidak akan tukar dengan keenaan dirinya sendiri. Dia tundukkan dirinya karena dia sudah menerima yang terbesar. Ada amin? Luar biasa. Ya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita lihat yang kedua. Matius 3 ayat 13 sampai 17. Ini dibaca saja ya supaya saudara bisa nangkap sempurna. Matius 3 ayat 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena betul? Matius 3 ayat 13. Matius 3 ayat 13. Maka datanglah Tuhan Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Tuhan Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutnya. Sesudah dibaptis, Tuhan Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Iya, puji nama Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, ketika Yohanes Pembaptis ini melihat Tuhan Yesus 2 kali dia katakan, ya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dosa dunia. Ya, itu menunjukkan Tuhan Yesus jauh lebih besar dari dia. Ya, lalu ada kata-kata lagi dari Yohanes. Ya, saudara-saudara, dia yang datang sesudah aku itu lebih besar, saudara-saudara, daripadaku. Lebih besar gimana? Kok tahu lebih besar? Dia bilang selanjutnya mengatakan, membuka tali kasutnya saja aku tidak berkenan. Aku nggak pantas. Buka tali kasut itu nggak pantas. Ya, dia tahu siapa Tuhan Yesus. Ya, tapi Tuhan Yesus ini datang untuk dibaptis oleh Yohanes. Ya, kalau kita orang yang besar, bagaimana kita? Ya, seperti Tuhan Yesus. Ya, dia Tuhan, saudara-saudara. Manusia kalau besar mungkin dia nggak ngomong, tapi hatinya, durung roh aku ini jenderal, aku ini wali kota. Waduh,
baru wali kota, saudara-saudara. Dia diam memang, tapi hatinya, gak roh aku sih, aku sapa, pendeta paling besar di Cirebon. Waduh, itulah manusia, saudara-saudara. Ya, tapi Kristus enggak, dia Tuhan loh. Dan Yohanes mengakui, saudara-saudara. Ya, puji nama Tuhan. Justru Tuhan Yesus datang ke Sungai Yordan untuk menerima baptisan. Ya, di Tiongkok, di Fuzhou, saudara-saudara, itu ada seorang ibu, ya, yang amat baik, ya, dan dia berhasil dalam hidupnya. Dia ingin dibaptis, ya, tapi dia pilih, saya mau dibaptis oleh penatua itu loh. Kalau itu saya nggak mau. Baru sedikit kaya, dia pilih-pilih. Tapi saudara, Tuhan Yesus dia datang kepada Yohanes Pembaptis. Saya melihat ini luar biasa. Ya, saya tergelitik, saya mau belajar seperti engkau. Ya. Saudara-saudara, cobaan yang tidak mudah, yang banyak terjadi, ya. Kalau kita sudah sedikit kuat, manusia sedikit kuat, sedikit besar, sedikit limpah, saudara-saudara, apa? Saudara-saudara, yang mulai meremehkan hukum-hukum Tuhan. Dia nggak meninggalkan Tuhan, tapi hukum Tuhan dia remehkan. Nah, ini tanda orang akan meninggalkan Tuhan. Ya, kalau sudah ada baca Rehabiam begitu, dia remehkan. Akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Dimulai dari meremehkan lebih dulu hukum Tuhan, nanti dia meremehkan Tuhannya. Ya, mari kita belajar seperti Tuhan Yesus. Amin, saudara-saudara. Ya, sampai Yohanes bilang begini, engkaulah yang wajib membaptis aku. Bukan aku membaptis engkau, tapi Tuhan Yesus bilang apa, saudara-saudara? Ya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi kehendak Allah. Kita sepatutnya menggenapi kehendak Allah. Ya, saudara-saudara, berapa banyak orang yang menuntut justru kehendaknya sendiri dipenuhi, bukan kehendak Allah. Dan kalau saudara perhatikan, dia mau dibaptis, dia pergi ke Sungai Yordan, itu tanda kematian, nubuat tentang kematian yang akan terjadi dalam hidupnya. Dan Tuhan Yesus tahu itu, ya kan? Baptisan itu lambang kematian kan? Coba kita baca Roma 6 ayat 3. Roma 6 ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Iya. Ya, jadi Kristus tahu dia akan masuk kepada kematian. Ya. Puji nama Tuhan. Ya. Nah, betapa sulitnya saudara-saudara Kristus menerima baptisan itu. Ya, baptisan itu untuk orang percaya, ya. Sebelumnya belum percaya, sekarang percaya dibaptis. Ya, dulunya orang berdosa, sekarang orang percaya diselamatkan, lalu dia dibaptis. Itu tandanya. Tuhan Yesus nggak bersalah. Tapi cuma dia bilang untuk menggenapi kehendak Allah. Ya. Dan waktu itu ada banyak orang Farisi ikut dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ada pemungut cukai yang dibaptis. Jadi dia termasuk orang berdosa, sebab itu dia sering diremehkan oleh pemungut cukai, oleh orang Farisi. Orang berdosa dibaptis buktinya. Tapi Kristus nggak peduli. Dia lakukan kehendak Allah lebih dari keinginan dagingnya. Saya mau belajar itu. Kita mau belajar seperti itu. Ya, minggu lalu kita punya DNA Kristus. Kita taat, harus taat. Ya, modal sudah ada, kita tinggal jalankan, praktekkan, paksa sedikit. Kalau tidak mau dipaksa sedikit, dipaksa oleh keadaan nanti. Nggak tahu keadaan sakit, keadaan bangkrut, keadaan ini, keadaan itu, saya nggak tahu.
Mari kita belajar, saudara-saudara. Ya. Sebab itu dia diremehkan. Kristus tidak pernah dihargai, saudara-saudara. Tapi dia di backup. Apa? Dia sudah mengecap dadi dan madu. Dia tahu betapa besar anugerah Allah untuk dirinya saat dia menjadi manusia. Betapa besar kasihnya kepada dia. Sebab itu tadi dibilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Satu pujian yang luar biasa. Ya, anak Ika itu sering dipuji sama mamanya, kamu pintar masak sekarang. Dulu nggak bisa, dia bangga. Kemarin saya baru dengar, dia bangga. Kalau saudara dan saya satu kali ketemu Tuhan, Tuhan memuji kita, itu jauh lebih dari apapun juga. Setuju? Kita sebagai orang-orang percaya yang rohani, mari kita belajar. Taruh, ya, saya sering ngomong kan, banyak orang salah artikan anugerah. Harus dihargai. Saudara saya, malah hari ini kita memeriksa anugerah Allah itu yang terbesar dalam hidup kita. Coba nggak ada anugerah Allah, siapa kita? Siapa? Bisa sehat, bisa berdiri karena kemurahan. Tapi bagaimana kita menghargai dan tunjukkan, saudara-saudara, ego kita makin berkurang. Yohanes Pembaptis yang mengatakan, ya, aku harus, tapi dia harus makin bertambah. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, saudara-saudara, makan dadi dan mari kita lihat yang ketiga. Matius 4 ayat 1 sampai 10. Saya kira nggak usah dibaca ya. Ya, saat Tuhan Yesus dicobai iblis, saudara-saudara. Ya, pasti saudara tahu semua cerita. Puji nama Tuhan ya. Jadi setelah puasa 40 hari, 40 malam sudah barang tentu ya. Mungkin hanya Kristus yang bisa melakukan, kita mungkin nggak bisa. Ya, saudara-saudara, dia dicobai oleh iblis. Ya, coba kita baca aja ayat 4 saja. Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat 3. Maaf. Ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Iya, ya. Jadi saat dia lapar, saudara-saudara, tentunya makan itu enggak dosa kan? Dosa apa enggak? Enggak kan? Ya. Saudara-saudara, iblisnya bilang, ciptakan batu-batu itu menjadi roti. Bisa. Tapi dia milih lapar. Dosa enggak? Enggak. Wong sedang lapar. Ya, tapi dia enggak lakukan itu, saudara. Dia memilih lapar, saudara-saudara. Tujuannya iblis apa? Supaya Kristus itu melakukan kehendaknya sendiri dengan kuasanya. Tapi dia ngerti, ya. Saudara-saudara, dia tahan lapar dan dia mengatakan, manusia tidak hidup dengan roti saja, tapi juga setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Kita sering bingung materi, padahal materi sementara. Ya, rohani itu lebih. Tapi kita condong, rohani kita singkirkan, kebanyakan kita. Ya, puji nama Tuhan. Ya, dia sanggup melakukan, tapi dia tidak melakukan. Nah, itu nggak mudah, saudara-saudara. Ya, kalau kenikmatan, kenyamanan, keenaan, kehormatan, saudara-saudara, disediakan di hadapan kita, suruh ganti Tuhan Yesus, suruh ganti hal-hal rohani dengan itu. Gimana? Oh, cepet-cepet. Ya, padahal kalau kita bisa ke gereja, berjumpa dengan Allah, itu anugerah. Itu kasih Allah. Dan itu tidak saudara dapatkan dimanapun juga. Ya, sebab itu ada
Orang gereja, saudara. Kalau hujan di gereja, sudah di gereja nggak apa-apa. Ya. Kalau gerimis-gerimis masih nggak apa-apa. Kalau deres, nah saya bilang, Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Hujan panas, mari kita mau datang kepada Tuhan. Setuju? Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu luar biasa. Dia terbesar, dia terindah. Nggak cukup nyanyi. Nah, saudara, akui nggak Tuhan terbesar dalam hidup saudara? Sebagai orang percaya mestinya ngakui. Nah, mari kita lakukan, saudara-saudara. Ya, Tuhan bisa mengubah sekali lagi batu menjadi roti, saudara-saudara. Tapi dia nggak malah lakukan itu. Ya. Kalau kita gimana? Kita bisa mengubah. Mungkin setiap batu kita ubah jadi roti. Malah semangat. Iki loh aku. Bukan satu, kabeh tak ubah. Waduh. Betul? Semua tak ubah. Tapi saya melihat ini, wah, ini luar biasa, saudara-saudara. Tuhan Yesus itu luar biasa, saudara-saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Saudara, saya pernah saat jadi salesman, waktu kerja dulu, ada suara. Ya. Apa istilahnya sekarang ini? Digadang-gadang. Waduh. Jadi presiden, ikut pemilihan presiden, digadang-gadang. Nah, saya digadang-gadang untuk naik kedudukan, tapi nyatanya enggak. Dan saya bisa terima waktu itu. Saya bilang puji Tuhan. Karena saya banyak baca firman Tuhan, karena belum waktunya ya jangan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaanku tetap percaya. Kata pujian itu. Ya, betul saudara-saudara, saat saya tidak naik kedudukan yang diangkat orang lain, ternyata kepala cabangnya itu korupsi dan supervisornya ikut korupsi. Lalu saya bayang-bayangkan, mungkin kalau saya juga mungkin ikut korupsi. Ya, saya bersyukur. Ya, firman Tuhan itu juga dadi dan madu. Ya, yang sama-sama kita pelajari, saudara-saudara. Bisa tunggu waktu Tuhan? Ya, Tuhan yang terbaik. Ya, Kristus sudah makan madu dan dadi dan madu, sehingga dia bisa pilih yang terbaik, yang terindah, yang sesuai dengan kehendak Bapaknya. Ya, kita juga pasti bisa. Ya. Kehendak Tuhan itu yang terbaik, rencana Tuhan itu yang terbaik. Jangan tergesa-gesa. Nah, setelah orang itu pergi, saya diangkat. Diganti kepala cabang yang baru, yang lumayan bagus, enggak terlalu bagus juga. Ya, sehingga saya boleh dibilang ditahan juga untuk berbuat dosa, untuk berbuat yang enggak benar. Apa enggak rencana Tuhan itu? Mari kita belajar dalam setiap segi kehidupan kita. Kalau saudara sudah makan dadi dan madu, saudara bisa melihat ini baik. Meskipun kelihatannya situasi dan kondisinya tidak baik buat kita saat itu, tapi mata rohani kita bisa melihat jauh. Ini belum waktu Tuhan datang. Mari aku belajar bersabar. Sabar. Ya. Tuhan bentuk kita untuk makin seperti Dia. Salah satunya sabar. Belum bisa ya belajar lagi, sabar. Ini namanya belajar, namanya murid, bisa gagal. Tapi jangan putus asa. Mari kita lihat yang keempat. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Matius 16 ayat 21 sampai 23.
Sejak waktu itu Tuhan Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Tuhan Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Iya. Ya. Saat dia menegur Petrus, saudara-saudara, ya, Petrus sering mendengar, saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus itu akan disalib, ya, ayat 21 yang kita baca tadi, saudara-saudara. Ya, dia sering mendengar, ya. Nah, Petrus nggak terima. Ya. Dia merasa sayang terhadap gurunya, sehingga dia berkata dalam ayat 22 itu. Ya, Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping. Dia berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal ini. Hal itu jangan sekali-kali menimpa engkau. Orang baik, orang luar biasa, mosok mati disalib." Itu pikiran Petrus, saudara-saudara. Ya. Itu yang menyedihkan Petrus, saudara-saudara. Apa jawab Tuhan Yesus? Dia nggak bilang, "Oh, nanti aku gini. Nggak usah kamu mengasihi aku." Tidak, dia langsung tegur. "Hei iblis, nyala daripada," ya, saudara-saudara. Jadi dia dengan kata lain, saudara, dia tegas memilih kehendak Bapa. Dia tidak lembek-lembek. Tegas. Dia tidak pelan-pelan. Dalam memilih kehendak Bapa, dia lakukan luar biasa, saudara-saudara. Nah, kita juga Tuhan sediakan salib buat kita. Tadi, ya, kalau di SPK Lukas 9 ayat 23 itu. Barang siapa mengikut aku, dia harus memikul salibnya, menyangkal dirinya setiap hari, lalu bisa mengikut aku. Ya. Kenapa kita kalau bisa menyangkal diri mengikut? Nah, sekali lagi, karena kita makan dadi dan madu. Kita tahu anugerah Allah itu yang terbesar. Ya, kasih Allah itu yang paling manis, saudara-saudara. Ya, makin banyak kita merasakan, makin mengerti, dan makin kita berani tidak menukar. Ya, sebab itu diharapkan punya pengalaman 1, 2, 3, makin berani kita menolak kehendak diri sendiri, tapi melakukan kehendak Bapa. Ya sudah, barang tentu mulai latihan yang ringan. Ya. Tidak bisa langsung yang besar. Ya, nah ini cerita satu kali ada 2 orang penginjil wanita, saudara-saudara, di Tiongkok lagi, saudara, namanya Ibu Han dan Ibu Nien. Ya, di Fukian jelasnya. Nah, mereka dibunuh. Ya, akhirnya dibunuh, saudara-saudara. Nah, sebelum dibunuh, Ibu Nien ini jarinya dipotong lebih dulu. Ya, dan orang ini memang orang yang sangat berbobot hidup rohaninya. Nonjol sekali di gereja, dan orang ini sangat militan, saudara-saudara. Ya. Dan Ibu Han sebelum dia meninggal, dibunuh, saudara-saudara, sebagai seorang martir, dia menulis satu pantun, ya, yang salah satu liriknya itu berbunyi demikian: "Wajah para martir itu adalah wajah malaikat. Hati para martir itu adalah hati singa." Apa artinya? Ya, martir itu, malaikat itu indah. Ya, bayangan dari keindahan. Kalau singa, bayangan dari keberanian, saudara-saudara. Ya, malaikat itu indah atau elok. Jadi seorang yang mati buat Tuhan itu indah, kayak malaikat. Ya. Orang yang bisa jadi martir, Tuhan kasih hati yang pemberani. Sebetulnya bukan dari dia. Ya, banyak orang takut kan mati dibunuh. Ya, tapi ibu ini enggak. Kenapa, saudara-saudara? Karena Tuhan yang kasih.
Hati yang berani. Hati yang gak takut mati, saudara-saudara. Sebab itu kita harus minta kepada Tuhan. Tuhan, berilah aku hati yang berhikmat. Dan dia akan memberi dengan tidak membangkit-bangkitkan, kata Alkitab. Ya, kalau saudara menghadapi masalah kurang hikmat, Tuhan kasih hikmat aku. Aku mau menurut kehendak. Tuhan akan kasih. Ya, saya teringat saudara-saudara saat dibully oleh orang, ya, saya belajar tahan. Ya, mungkin yang gereja ini awal-awal saya masuk di sini, khususnya yang doa pagi, mereka bisa merasakan ya, bagaimana kita dibully, bagaimana kita dijolimi, hak kita dilanggar terus, tapi kita diam. Ya, namanya manusia, sama-sama makan nasi, hati ini sebetulnya berontak, saudara-saudara. Tapi firman Tuhan itu jauh lebih yang bisa kita pegang. Dan yakinlah saat kita memegang firman Tuhan, kita akan menang. Amin, saudara-saudara. Oh, diam. Ya, kalau kita menuruti firman Tuhan, kita akan jadi pemenangnya. Ya, doa orang yang benar itu besar kuasanya. Ya, orang benar itu pasti orang yang menuruti firman Tuhan. Meskipun dia tidak enak, dijolimi, nggak masalah. Ya, waktu akan membuktikan bahwa orang benar itu besar kuasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, dan ibu saudara Nian ini dia menulis surat kepada temannya, dia bilang apa? Ya, anugerah Allah itu cukup bagiku di dalam setiap situasi dan kondisi. Saat aku lahir baru, aku tidak pernah merasakan namanya sedih. Aku selalu sukacita. Ya, dan aku merasa Tuhan dekat dengan aku. Juga saat-saat ini, ya, saat-saat dia akan dibunuh, saudara-saudara. Wow. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, ya, bukankah nyanyian juga mengatakan, kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Halaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, saudara-saudara. Luar biasa, ya. Jadi bukan hanya sekedar dinyanyikan, tapi kita dimengerti, kita hayati. Ya, dan benar-benar kita temukan bahwa hanya Yesus. Enggak ada yang lain. Puji nama Tuhan. Ya, damai walaupun dalam lembah kekelaman. Tenang walaupun hidup penuh tantangan, kata nyanyian itu. Dan itu harus jadi pengalaman kita juga. Puji nama Tuhan. Ya. Nah, ada seorang penginjil juga di Tiongkok, saudara, ditangkap. Tapi kemudian dibebaskan. Ya. Nah, dia ditanya oleh beberapa orang, saudara-saudara, apa yang dia alami, apa yang dia lihat waktu itu. Ya, dia menjawab, saudara-saudara, waktu itu malam-malam terjadi bunyi tembakan, dor, 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 dor. Dalam hati saya, dia bilang, tidak ada harapan untuk hidup. Ya, tapi rohani saya, dia bilang, bersama Tuhan, aku akan tetap damai. Bersama dengan Tuhan, aku tetap tenang. Ya, sukacita dan damai sejahtera itu meliputi aku. Juga saat itu, saudara-saudara. Jadi rupanya orang-orang yang mati syahid di dalam Tuhan itu
diberikan sesuatu oleh Tuhan. Ya, kalau saudara nggak ditentukan mati saat ya mungkin nggak juga ya. Jadi ada kekuatan yang luar biasa, saudara. Puji nama Tuhan. Ya, ada Tuhan di belakangnya. Ada penghiburan yang limpah. Ada kekuatan yang limpah. Ya, jadi jangan mengira saudara-saudara bahwa mati syahid itu wah sesuatu yang berat, suatu beban yang luar biasa. Sehingga kita menjadi lemah, saudara-saudara. Ya, jadi orang-orang ini saya yakin dia sudah merasakan dadi dan madu ya di dalam kehidupannya. Ya itu tadi buktinya. Ya, sejak lahir baru aku sukacita senantiasa, damai senantiasa. Saudara merasakan? Kok enggak ya Om? Saudara-saudara. Ya saya waktu terima Tuhan Yesus awal lahir baru, saudara, saya penuh sukacita, nyanyi-nyanyi terus. Padahal enggak dikasih duit. Saya heran, nanti setelah saya agak dewasa, lebih bisa jadi hamba Tuhan, saya tahu, nah ini dari Tuhan. Dulu saya enggak ngerti, saudara. Kok senang sekali, sukacita sekali. Ya. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya. Ada tulisan saya yang terakhir, saudara-saudara. Hanya orang yang mengenal kasih Allah yang mampu mempersembahkan diri kepadanya. Hanya orang yang mengenal anugerah Allah yang sanggup melepaskan kenyamanannya sendiri dengan rela. Ya, Kristus dengan rela. Saudara dan saya juga, kita bisa melepaskan kenyamanan kita dengan rela saat kita tahu anugerah Tuhan itu limpah dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Ya, puji nama Tuhan. Coba diulang lagi. Dari atas. Hanya orang yang mengenal kasih Allah yang mampu mempersembahkan diri kepadanya. Ya, kalau saudara mengasihi seseorang, pasti saudara memberi sesuatu. Memberi sesuatu. Ya, kalau saudara nggak bisa mempersembahkan diri, saudara kurang mengasihi Allah. Padahal Allah mengasihi saudara dengan segala-galanya. Ya, dia tinggalkan sorga. Dia mati di kayu salib, saudara-saudara. Dia meninggalkan segala-galanya. Tapi bagaimana dengan kita? Ya, itu sama dengan suaminya sangat mengasihi, tapi istrinya tidak cocok. Ya, saudara kira-kira senang istrinya yang tidak mengasihi saudara? Ya, selingkuh misalnya, jengkel kan? Mari kita imbangi supaya tidak bertepuk sebelah tangan. Dan saudara akan merasakan hasilnya kalau saudara mencintai Tuhan. Dahsyat, luar biasa. Puji nama Tuhan. Ya, kenal kasih saudara, kasih Tuhan. Seberapa banyak kasih Tuhan kepada saudara yang saudara rasakan? Nah itu memang tergantung dari berapa banyak yang saudara rasakan. Padahal sebenarnya banyak, tapi saudara nggak pernah mikir itu. Saudara pikir sedikit? Enggak. Anugerah Tuhan besar enggak? Besar sekali. Tapi berapa banyak orang yang sadar? Ini yang mempengaruhi. Kristus mengerti dengan benar. Dia makan dadi dan madu dengan benar. Sehingga dia tidak pernah tukar. Termasuk dengan keenaan dirinya sendiri. Kesenangan dirinya sendiri.